5 jutaan emang bukan duit kecil, makanya lu harus pinter milih HP yang punya value di performa dan kamera. Nah, biar gak zonk pas beli HP baru, gue udah saring rekomendasi paling worth it. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 5 jutaan terbaik versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. HP 5 jutaan yang speknya nggak nanggung-nanggung. Kenalin nih, Poco X8 Pro 5G. Walaupun harganya lagi digoreng dadakan, HP ini masih jadi buruan termasuk di Tecno Store. Layarnya dibuat lebih compact dibanding Poco X7 Pro. Dari yang dulunya 6,67 inci, sekarang jadi 6,59 inci. Soal mesin tempurnya, chipsetnya pakai Dimensity 8500 Ultra yang upgrade-nya berasa banget. Berkat Antutu tembus 2,2 jutaan poin, game berat kayak Genshin Impact bisa lo libas di grafis high 60 fps. Baterainya emang gak sebadak versi Max. Tapi menurut gua buat kelas harganya, kombinasi baterai 6500 mAh dan fast charging 100 watt udah ajib banget bos. Tapi ya gitu, fitur wireless charging masih harus absen di HP ini. Buat kamera emang nggak yang terlalu wah banget, tapi seenggaknya dia punya peningkatan yang oke dibanding Poco X7 Pro. Gas, kalau lu naksir sama Poco X8 Pro, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Yang keempat, gaming bisa, kamera juga menang banyak. Tecno Camon 50 Pro 5G jadi salah satu HP bestseller di harga 5 jutaan. Upgrade paling oke dari Camon 40 Pro 5G. Sekarang Tecno ngasih kamera telefoto 50 megapiksel yang punya optical zoom 3 kali. Jadi buat jepret gebetan dari agak jauh, kameranya masih kelihatan jelas bos. Gak cuma itu, kameranya punya kemampuan AI 100 kali super zoom. By the way, kamera utamanya pakai Sony LYT-700C yang didampingin sama OIS. Layarnya tampil perfecto berkat AMOLED 144Hz 1,5K. Ratingnya juga bukan yang ecek-ecek, udah sampai IP69K bos. Buat game yang nggak terlalu rata kanan, menurut gua chipset Dimensity 7400 Ultimate-nya masih asik banget. Fast charging 45 wattnya emang masih kalah saing, tapi lumayan lah, seenggaknya dia punya baterai badak 6500 mAh. Gas sikat Tecno Camon 50 Pro 5G kalau lu naksir sama HP-nya. By the way, lu bisa beli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga, nggak takut lowbat karena punya baterai setara powerbank. Yes, iQOO Z11 5G nawarin kapasitas baterai super badak 9020 mAh. Nggak cuma awet lebih dari sehari, iQOO juga bilang kalau kesehatan baterainya bisa sampai 5 tahun lebih. Karena baterainya segede itu, ngecasnya juga harus cepet, pakai fast charging 90 watt. Ada juga fitur reverse charging 7,5 watt buat ngecas perangkat lain. Sebenarnya HP ini dijual mulai 4 jutaan, tapi kalau lo butuh memori lebih gede, budget 5 jutaan bakal dapat memori 8/256 GB. Soal mesin tempurnya, iQOO nanemin chipset Snapdragon 7S Gen 4 yang didampingin vapor chamber 7000 mm persegi. Jadi, walaupun digeber tugas berat dalam waktu lama, performanya tetap stabil dan HP-nya nggak kayak setrikaan, bos. Buat kamera belakang udah lumayan banget. Ada dual kamera 50 megapiksel Sony IMX882 dan fitur OIS. Nah, kalau lu naksir sama iQOO Z11 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh.
ups and downs, just like every difference. Yang kedua, jadi salah satu HP Snapdragon 8S Gen 4 termurah, iQOO Neo 10 masih layak disebut sebagai flagship killer. Yes, performanya emang sebuas itu buat libas game berat. Nggak peduli game sekarang seberat apa, PUBG Mobile bisa libas grafis super smooth 120 fps. HP juga nggak takut jadi setrikaan karena punya pendingin yang mumpuni, bos. Kalau biasanya HP kentang lu cepet lowbat, di iQOO Neo 10 baterainya awet banget karena punya kapasitas 7000 mAh. Walaupun baterainya segede itu, ngecasnya bakalan ngacir berkat fast charging 120 watt. Fitur bypass charging juga ready, cuma kalau untuk wireless charging sayangnya masih harus absen. Dari segi looks juga udah keren banget, cuma sayangnya dia masih pakai bodi plastik. Puas sama performanya, iQOO Neo 10 juga punya layar AMOLED 144Hz dengan kecerahan sampai 5500 nits. Lewat kamera belakang Sony IMX882 dan teknologi All Pixel Omnidirection, hasil depretan kamera dan videonya termasuk lumayan juga. Oke, kalau lu tertarik sama iQOO Neo 10, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Yang pertama nih, punya desain elegan dengan pilihan warna makin menarik. H70 Fusion tetap ngantongin IP68 dan IP69 buat ketahanan airnya. Sertifikasi militer tahan banting 1,2 meter juga bikin elu ngerasa lebih aman. Untuk urusan fotografinya, ada triple kamera 50 megapiksel yang kamera utamanya pakai sensor Sony LYP710. Buat hasil jepretan dan rekaman videonya, bisa diadu sama iPhone 13 yang harganya lebih mahal, bos. Performa emang bukan yang paling powerful, tapi seenggaknya ada peningkatan dari yang dulunya pakai chipset Dimensity 7400. Sekarang udah pakai Snapdragon 7S Gen 4 yang lebih gesit dan stabil. Tapi sayang banget, varian memorinya terbatas, cuma ada 8/256GB doang. Kalau dulu baterainya cuma 5200 mAh, sekarang dibuat lebih badak jadi 7000 mAh silikon karbon. Buat pengecasannya ada fast charging 68 watt turbo power. Gas kalau lu naksir sama Motorola H70 Fusion, HP-nya bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. Intinya nih bos, kalau lu nyari yang paling gacor buat gaming, gue rekomendasiin iQOO Neo 10. Terus kalau nyari all-rounder, bisa pertimbangin Camon 50 Pro atau H70 Fusion. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.